Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Baik, Baik, Allah alhamdulillah, sehat. luar biasa. Alhamdulillah sehat. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Baik, nak, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon dipimpin untuk ketua kelasnya, Nak Jemi, silahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربي زدني علما وارزقني فهما Amin. Amin. Amin ya Amin. Rabbal alamin. Baik, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, udah selesai ya. Setelah Ya, itu, ya, baik. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita membaca surat pendek terlebih dahulu. Ayo kita baca surat Al-Kausar dulu di Nak Jemi, yuk, pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika nasyani'aka wal abtar. Nah, baik. Untuk pertemuan kali ini, coba ada yang tidak hadir kegiatan kita Alhamdulillah hadir Pak. hadir semua. Hadir semua Pak. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Kita agar biar kita ada motivasi hidup kita ini, nak. Kita bisa dibaca coba si Nak Hadi, motivasi hidup kita agar baik, Pak. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. tahu maksud dari ini kita, Pak Nak Hadi? Siapa yang tahu lah? Ayo, maksudnya dari hidup ini, dari motivasi ini untuk apa? Untuk kalau hidup untuk urusan dunia kita bersungguh-sungguh, untuk yang akhirat juga sama sungguh-sungguh. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang sholat ya. Masih ingat tuh sholat itu apa? Awal ucapan dan perbuatan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, baik. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yakni tentang materi membaca surat At-Tin. Ya, baik. Nah, kita mempunyai capaian pembelajaran kita yaitu perilaku tenang menyejukkan sebagai implementasi dari pembiasaan membaca surat At-Tin dengan baik dan benar. Nah, ini capaian pembelajaran kita. Nah, tentunya pasti kita mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran kita yaitu agar terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Terus apalagi tujuannya? Memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan, itu sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Tin. Terus tujuannya selanjutnya, perilaku yang tenang menyejukkan sebagai implementasi dari pembiasaan membaca Quran Surat At-Tin dengan baik dan benar. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Bagaimana hari ini sudah baca Al-Quran? Alhamdulillah. Nah, Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Ayo, mari kita membaca Al-Quran terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون والزيتون وطور وطور سينين سينين وهذا البلد البلد الأمين الأمين laqad لقد خلقنا خلقنا الإنسان الإنسان في في أحسن أحسن تقويم ثم thumma رددناه radadnahu أسفل asfala سافلين safilin. الذين إلا آمنوا الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ajrun وما ghairu mamnun. يكذبك بعد بالدين Buka ba'du biddin الله alaihissallahu بأحكم bi'akamil hakim. الحاكمين Baik, Sadaqallahul azim. kita lanjut ya, nak. Ya Eh, Pak. Setelah kita membaca surat At-Tin tadi, nah di sini ada
Surat At-Tin. Sudah tahu surat At-Tin itu ada berapa ayat, Nak? Ada 8, Pak. Ada 8 ayat. Iya. Siapa yang jawab tadi? Ibu Saya, Pak. Suatu Nak Wati. Iya, baik, bagus sekali sudah. Nah, surat yang keberapa itu? Coba Nak Hadi. 95. 95. 95. Yang ke 95. Diturunkan di mana? Coba Nak Hanafi. Di Di Mekah. kota Mekah, Pak. Madinah sebelum hijrah. Nah, surat At-Tin ini ya bisa kita lihat arti dari At-Tin ini diambil dari kata tin. Apa itu tin? Yang berarti buah ara. Ayat pertama surat At-Tin ini mengawali dengan sumpah Allah di atas buah ara yang melambangkan keberkahan dan rahmatnya. Nah, surat surat keberkahan ini disebut surat At-Tin. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah apa ini? Buah ara, Tin. merupakan Ara. simbol dari keberkahan dan nikmatnya. Nah, terus surat utama dari surat At-Tin ini apa? Yang pertama itu ada 3 nih. Bisa dilihat surat At-Tin ini memiliki utama tentang fitrah manusia. Fitrah Manusia. manusia. Apa itu fitrah manusia? Coba Nak Jemi. Fitrah manusia bahwa manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk senantiasa Manusia yang Keadaan kebaikan dan keburukan. fitrah dengan potensi selalu kebaikan. mempunyai potensi kebaikan dan Nah, keburukan. Jadi setiap kalau manusia misalkan ini, ya bisa gimana? kalau misalkan dia harus memilih kehidupannya, maka dia harus senantiasa berbuat kebaikan untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Baik. Nah, tentunya pasti dia memilih antara baik dan keburukan. Itu fitrah manusia. Nah, selanjutnya apa? Utama dari surat At-Tin ini ada tujuan Tujuan hidup. Apa tujuannya? Coba Nak Wati. Menekankan pentingnya mencari tujuan hidup dan menjalani hidup dengan penuh makna. Ya, ini tujuan. Artinya kalau kita mau berbuat yang baik, kita carilah menjalani hidup yang baik biar hidup ini bermakna. Nah, terus yang ketiga apa utamanya? Eh, Utama surat At-Tinnya Konsekuensi konsekuensi tentang pilihan. pilihannya. Coba Nak Hadi, apa konsekuensinya? Konsekuensinya Mengingat Surat mungkin At-Tin ini itu mengingatkan bahwa setiap 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 pilihan yang diambil pilihan yang diambil akan berdampak pada kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tentunya pasti kita ini memiliki konsekuensinya. Kalau kita memilih yang jalan yang baik, ya insya Allah yang baik. Nah, kalau yang memilih yang buruk, ya jalannya yang ke buruk. Nah, terus selanjutnya apa? Kandungan dalam surat At-Tin ini memiliki dari masing-masing ayat ini memiliki yang pertama lihat, bisa dilihat surat At-Tin ini berisi pesan penting. Yang pertama tentang ciptaan manusia, fitrah dan tujuan hidup dan akhirat. Yang pertama ayat ke-1 dan ayat kedua sampai ketiga. Apa bacaannya tadi, Nak? Coba Nak Hanafi ayat 1 sampai 3. Menekankan penciptaan manusia dengan fitrahnya, Pak. Ya, bacaan sudah hafal surat At-Tinnya? Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turis sinin wa hadzal baladil amin. Sudah, Pak? Ayat 1 sampai 3 ini bahwa menekankan tentang penciptaan manusia dan fitrahnya. Serta Allah bersumpah dengan buah ara dan negeri Syam. Nah, ayat 4 dan 5 coba Nakwati. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, ayat 4 dan 5 ini menjelaskan tentang hidup, tentang tujuan hidup
manusia, yaitu manusia untuk apa, Nak? Untuk beribadah untuk dan berbuat berbuat kebaikan. kebaikan. Nah, ayat seterusnya ayat 6 sampai ayat 8 ini menyinggung tentang konsekuensi pilihan manusia, yaitu bagi surga bagi orang-orang yang beriman dan neraka bagi orang-orang yang kafir. kafir. Nah, tentunya kalau kita mengikuti perintah Allah, insya Allah akan pasti diberikan surga oleh Allah. Dan kalau kita melanggar larangannya, maka nerakalah baginya. Ya, nah ini selanjutnya coba dilihat di sini keutamaannya. Apa keutamaan surat At-Tin ini? Coba ada yang di belakang itu. Nak Jemi. Ya, salah satunya Ya, utamanya adalah utamanya apa? kita terhindar dari hal-hal yang bisa merusak diri kita, dari hal-hal yang bersifat non fisik seperti sihir, Ya, gangguan setan, jin, dan diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian kita juga akan mendapatkan keimanan serta ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. iya, ini ada keutamaan surat At-Tin ini ada 3. Yang pertama, pelindung dari sihir. Terus yang kedua apa? Membuka Rezeki. Rezeki, Terus yang ketiga, peningkatan meningkat keimanan. keimanan. Nah, ini dari keutamaan surat At-Tin. Nah, coba dilihat dari hikmahnya, Nak. Sekarang kita ambil dari hikmah surat, bisa diambil dari surat At-Tin. Nih, coba di sini ada 3. Coba Nak Hadi, mana Nak Hadi? Kok ngantuk Nak Hadi? Ya, Pak. Siap, Pak. Masih pagi udah ngantuk. Begadang ya, Nak? Ya, Kopi itu, Pak. ya. Oh iya, dari begadang. Baiklah, hikmah Ya, yang dapat diambil dari surat At-Tin. Yang ada berapa, pertama, Nak? mensyukuri 2 nikmat. menit lagi ya Pak ya. Pak Mensyukuri Hendrik, 2 nikmat. menit lagi ya. Ya, mensyukuri nikmat. Terus yang kedua apa? Hikmahnya memenuhi Ini tujuan hidup. Memenuhi tujuan hidup. Ya, Yang dan ketiga, bersikap bijak, Pak. bijak. Iya, walaupun ngantuk Nak Hadi bisa jawab ya. Hebat, Pak. Iya, Pak. Nak Hadi. Iya. Iya. Baik, Nak. Dan ini hikmahnya. Sekarang kita masuk ke implementasinya. Nah, implementasinya setelah kita masuk dari hikmahnya, tujuannya ini. Kita implementasinya apa yang harus kita laksanakan? Coba yang di sebelah kanan, yang di pojok itu ada Nak Hanafiyah. Ya, ada. Ya, tuh. Ya, saya Pak, Ya, Ngantuk, Pak. apa Ngantuk, implementasinya? untuk menjalankan ibadah, melaksanakan sholat, puasa, kemudian berbuat kebaikan, diantaranya menolong sesama Pak, kemudian memilih jalan yang terbaik. Ya, itu implementasi dari surat At-Tin ini ada 3. Yang pertama kita menjalankan ibadah. Ibadahnya seperti apa? Melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan Zakat. sebagainya. Itu menjalankan Ya. ibadah. Terus yang kedua apa? Bisa dipercepat sih Pak ya. Ya, Pak Hendrik bisa dipercepat. ya yang kedua berbuat kebaikan dan yang ketiga memilih jalur. Nah, baik Nak. Sampai sini sudah paham semua? Insya Allah. Insya Allah, Pak. Paham, Pak. Tidak ya? Sudah paham Sudah, semua ya? Pak. Paham, insya Insya Allah. Allah Kalau paham. sudah paham semua, kalau tidak ada yang mau bertanya, Bapak yang mau bertanya. Coba silahkan kalau udah paham, Bapak yang bertanya. Lihat soal ini. Nah, nanti ini Bapak bagi kelompok ya. Silahkan dikerjakan dari soal ini. Satu kelompok 5 orang. Ini dibagi dari masing-masing. Ini kelompok pertama Nak Jemi, kelompok kedua Nak Wati. Ya, silakan berbagi kelompok, kerjakan masing-masing kelompok. Siap, Pak. Ya. Sudah selesai tugasnya? Sudah, Sudah, Pak. Pak, Silakan dikumpul, Nak. Siap, Ya, Pak. terima kasih, Siap. Pak. Coba siapa yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo silakan, siapa yang bisa nanti Bapak kasih hadiah. Saya, Pak. Ya, silakan. Coba disimpulkan. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan fitrah kepada manusia untuk pilihan hidup. Artinya dia memilih baik atau buruk. Yang kemudian bagi siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tempatkan tempat yang paling mulia. Dan barang siapa yang tidak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tempatkan tempat yang paling hina. Terima kasih, Pak.
Baik, terima Ya, kasih. Ini ada ya. sedikit Pak hadiah Hendri, dari Bapak ditutup ya. Pak Hendri. Ya, terima Ditutup kasih. Pak Hendri. Saya Abi Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.